Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-thahirin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman. Iman diartikan sebagai percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Iman kepada malaikat berarti percaya adanya malaikat. Maka ciri-ciri orang yang beriman sebenarnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Karena yang tahu isi hati seseorang hanyalah Allah. Karena iman itu ada dalam hati manusia. Karena pengertian iman yang sesungguhnya adalah meliputi aspek kalbu, ucapan dan perilaku. Maka ciri-ciri orang yang beriman akan dapat diketahui antara lain. Satu, pertama adalah tawakal. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, khususnya Al-Quran, kalbunya terangsang untuk melaksanakannya, seperti dinyatakan antara lain di dalam surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah ilmu iman mereka dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Tawakal yang senantiasa hanya mengabdi hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan berbagai aktivitasnya atas perintah Allah. Seseorang mukmin makan bukan didorong oleh perutnya yang lapar, akan tetapi karena sadar makan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya lah kamu menyembah. Dalam konteks Islam, bila makan pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah supaya fisik kuat untuk beribadah kepadanya. Ciri orang beriman selanjutnya adalah 2. Mawas diri dan bersikap ilmiah. Pengertian mawas diri di sini dimaksudkan agar seseorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia, atau mungkin juga yang datang dari dirinya sendiri. Surat An-Nas ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia, yang menguasai manusia, Tuhan bagi manusia. Mawas diri yang berhubungan dengan alam pikiran, yaitu bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai dasar keislaman. Hal ini diperlukan agar terhindar dari berbagai fitnah. Atas dasar pemikiran tersebut, hendaknya seseorang tidak dibenarkan menyatakan sesuatu sikap sebelum mengetahui terlebih dahulu permasalahannya, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran antara lain surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kau turut apa-apa yang kau tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Nah, disinilah kita harus bersikap tabayun, artinya harus cross check dulu. Nah, jangan
ikut-ikutan, jangan menuruti suatu masalah yang kita tidak tahu persoalannya. Ciri yang ketiga yaitu adalah optimis dalam menghadapi masa depan. Perjalanan hidup manusia tidak seluruhnya mulus, akan tetapi kadang-kadang mengalami berbagai rintangan dan tantangan yang memerlukan pemecahan jalan keluar. Memang dalam kehidupan manusia kadang kita mengalami berbagai macam persoalan, terutama persoalan hidup, yang membuat kita kadang-kadang menjadi stres serta senantiasa karena stres tersebut kemudian kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengurung diri di dalam kamar, bersedih, padahal itu tidak perlu. Kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada diri kita adalah merupakan kehendaknya. Tuhan tidak akan memberikan suatu cobaan kepada hambanya di luar kemampuan daripada hambanya tersebut. Jika suatu tantangan atau permasalahan tidak dapat diselesaikan segera, tantangan tersebut akan semakin menumpuk. Jika seseorang tidak dapat menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan, maka orang tersebut dihinggapi berbagai penyakit psikis yang lazim disebut penyakit kejiwaan, antara lain frustasi, nervos, depresi, dan lain-lain. Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu bersikap optimis, karena pada hakikatnya tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Jika seseorang tidak merasa melaksanakan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan. Saya ulang, jika seseorang telah merasa melaksanakan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan, tidaklah perlu memikirkan bagaimana hasilnya nanti, karena hasil adalah akibat dari suatu perbuatan. Jadi kita kalau berbuat ataupun bekerja, beribadah, tidak perlu kita memikirkan bagaimana hasilnya, bagaimana pahalanya, tapi semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting hati kita itu ikhlas. Namun Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang yang hidupnya hari ini lebih jelek daripada hari kemarin adalah orang yang merugi. Ya, kalau perbuatan kita hari ini lebih jelek dari kemarin, itu adalah orang merugi. Kalau kemarin kita sholat 5 waktu, kemudian hari ini kita tidak sholat, ataupun sholat tapi tidak 5 waktu, itulah orang yang merugi. Dan jika hidupnya sama dengan hari kemarin, berarti orang tertipu. Itu aja ibadahnya, tidak ada kemajuan. Memang bagus sholat 5 waktu, tapi ya harus ditambahlah dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat sunnah, ataupun dengan ibadah yang lain seperti sedekah, puasa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya hari ini lebih baik daripada dari kemarin. Kalau kemarin sholatnya masih bolong-bolong, belum 5 waktu, baru sholat duhur sama maghrib, kemudian besoknya atau hari ini kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu adalah orang yang berbahagia. Jika optimisme merupakan suatu sikap yang terpuji, maka sebaliknya pesimisme merupakan suatu sikap yang tercela.
Sikap ini seharusnya tidak tercermin pada dirinya seorang mukmin. Hal ini seperti dinyatakan dalam surat Yusuf ayat 87. Sedangkan sikap putus asa atau yang searti dengan kata tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, hai anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang beriman adalah konsisten dan menepati janji. Janji adalah hutang. Menepati janji berarti membayar hutang. Sebaliknya, ingkar janji adalah suatu pengkhianatan. Dalam surat Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu larangannya. Tidak dibolehkan berburu ketika kamu sedang ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum terhadap apa yang Ia kehendaki. Seorang mukmin senantiasa akan menepati janji, baik dengan sesama manusia maupun dengan Allah ataupun dengan ekologinya atau lingkungannya. Seseorang mukmin adalah seseorang yang berjanji untuk berpandangan dan bersikap dengan yang dikehendaki Allah. Seorang suami misalnya, ia telah berjanji untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, istri pun demikian. Kemudian seorang mahasiswa, ia telah berjanji untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan tempat ia studi, baik yang bersifat administratif maupun akademis. Seorang pemimpin berjanji untuk mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Janji terhadap ekologinya berarti memenuhi dan memelihara apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya agar tetap berdaya guna dan berhasil guna. Demikianlah beberapa kalimat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.